Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gunawan Dede Prasetyo dari kelas 3 PKID Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UAS matkul public speaking yang diampu oleh Ibu Siti Nurmahyati. Oke, di sini saya akan sedikit bercerita mengenai kisah seorang santri. Jadi kebetulan kisah yang saya akan angkat ini itu pengalaman pribadi saya. Saya sendiri punya pengalaman ke mondok di 3 tempat, yaitu yang pertama di Cipawon, Purbalingga, yang kedua di Desa Benda, Sirampok, Brebes atau Bumayu, yang ketiga yaitu di Lirboyo. Mungkin kalau saya menyampaikan atau menceritakan semuanya itu tidak akan cukup waktunya. Jadi saya akan mengangkat yang di pondok pesantren Al-Hikmah 2, yaitu di Desa Benda, Sirampok, Brebes. Ceritanya gini, setelah saya lulus dari SD itu saya melanjutkan pendidikan itu di pondok pesantren Al-Hikmah 2. Lebih tepatnya pada tahun 2014. Dari berbagai lembaga yang ada di sana seperti MTS, SMP, dan lain-lain, saya lebih tertarik untuk masuk ke suatu lembaga yang namanya itu Madrasah Mu'allimin Mu'allimat. Dan uniknya dari madrasah ini itu tingkatan SLTP dan SLTA-nya itu digabung jadi satu, jadi programnya itu 6 tahun dan berfokus untuk mempelajari kitab kuning seperti itu. Pada tahun pertama saya mondok di sana, ya seperti biasa aktivitas para santri pada umumnya, yang ngaji, sholat, jamaah, atau puasa dan lain-lain. Pada tahun pertama tuh lancar-lancar saja. Pada tahun kedua juga alhamdulillah lancar. Tapi yang sedikit struggle atau ada masalah itu pada tahun ketiga. Jadi pada tahun ketiga saya mulai bisa dikatakan mulai mengenal nakal atau melanggar aturan pondok yang sudah ditetapkan. Ya, hampir semua larangan pondok itu saya langgar, dari mulai bolos, terus rokok, dan lain-lain. Saya melanggar aturan tuh tidak sendirian. Banyak teman-teman saya dari kakak kelas saya atau adik-adik kelas saya juga. Dan kebetulan di sana tuh sistemnya yang senior itu lebih unggul daripada junior atau lebih berkuasa, ya seperti halnya hukum rimba gitulah. Pada saat itu saya berpikir untuk mencari teman atau merangkul kakak-kakak kelas saya atau teman-teman kelas saya tuh yang berpengaruh untuk komplek. Jadi kita mempunyai backingan. Pada saat itu ada suatu kejadian yang membuat saya merasa trauma atau masih kebayang akan rasa sakit yang diakibatkan oleh suatu kejadian tersebut. Jadi ceritanya di pondok itu melarang sebuah alat elektronik atau segala alat elektronik itu dilarang di dalam pondok. Dan saya melanggar aturan tersebut karena senior-senior saya yang kenal-kenalan saya, teman-teman saya itu juga membawa HP. Dan di pikiran saya, ketika dia bisa membawa, kok kenapa saya enggak? Jadi saya memutuskan untuk membawa HP. Di saat itu HP saya dititipkan di suatu markas seperti warung untuk kumpul-kumpul santri
bolos. Para senior, para adik kelas, teman-teman saya yang membolos itu kebanyakan ada di sana. Pada waktu itu keadaan saya tuh aktivitasnya terganggu atau hancur berantakan, dari mulai ngaji, jamaah, dan peraturan-peraturan pondok yang sudah dilanggar. Kan biasanya di suatu komplek itu ada ketua atau dinamakan ketua komplek. Nah, kebetulan ketua komplek saya itu menyadari akan menyimpangnya aktivitas para adik-adik kelasnya. Jadi mulai terganggu ngajinya, jadi mulai terganggu jamaahnya, jadi mulai terganggu mondoknya, seperti itu. Akhirnya dibuatlah suatu kebijakan untuk mengumpulkan semua para santri yang ada di komplek tersebut untuk mengumpulkan handphonenya ke ketua komplek tersebut agar aman dari razia keamanan pengurus pusat. Dan bodohnya saya menghiraukan peringatan tersebut atau tidak mendengarkan kebijakan tersebut dan terus melanjutkan aktivitas saya seperti bolos dan bermain game di markas santri seperti biasa. Dan suatu malam ketika sudah ada larangan tersebut atau sebuah kebijakan tersebut, saya tetap melanjutkan aktivitas bolos saya. Pada saat suatu malam ada suatu insiden yang mana insiden tersebut kakak kelas saya yang biasa bolos sama saya, yang biasa bermain sama saya, yang biasa akrab dengan saya, itu menggerebek atau namanya tangkap basah santri yang melanggar aturan. Dan kebetulan yang ada di sana itu saya. Jadi pada malam itu saya ditangkap basah oleh pengurus pusat atau pengurus pondok pusat itu membawa HP dan membolos dari pesantren atau pondok. Pengurus tersebut yang merupakan teman saya, yang merupakan teman main saya, teman bolos saya, itu menyita HP saya. Pada saat itu saya kebingungan, jujur kebingungan, entah apa yang dirasakan. Saya seperti gelisah, marah tapi nggak bisa, mau marah tapi nggak bisa, seperti itu. Dan setelah HP saya disita dan dibawa ke pondok, saya juga mengikuti pengurus tersebut untuk ke pondok. Saya tidak berpikir 2 kali atau 3 kali, yang ada di pikiran saya tuh pengen pulang atau pengen pulang ke rumah dan tidak melanjutkan pondok. Saya melakukan tindakan. Pada saat itu saya langsung ke sebuah warung, yang dimana warung tersebut menyediakan jasa telepon. Saya menelpon orang tua saya menceritakan semua kejadian yang dialami oleh saya, dan saya minta pada malam itu juga orang tua saya untuk datang ke pondok saya. Setelah saya menelpon, saya langsung kemas menyiapkan segala barang-barang saya, segala pakaian saya ke dalam sebuah koper atau tas dan menunggu orang tua saya datang. Ketika orang tua saya datang, saya langsung menemuinya dan menceritakan semua kejadian tersebut. Saya langsung masuk ke dalam komplek dan berniat untuk mengambil barang-barang saya, mengambil pakaian saya dan lain-lain. Dan ternyata pakaian saya itu disita oleh pengurus. Dan akhirnya mau tidak mau saya harus menemui pengurus tersebut bersama orang tua saya. Di sana saya dan orang tua saya dijelaskan dari sudut pandang mereka tentang apa yang terjadi atau kejadian yang dialami oleh saya. Dikarenakan masalah tersebut tidak sampai pada pengurus pusat atau pengurus pondok pusat, jadi
hukuman yang diberikan kepada saya itu ditentukan oleh pengurus komplek atau ketua komplek. Hukumannya itu pembantingan HP saya itu. Saya berusaha bernegosiasi karena pengurus komplek tersebut itu teman saya atau ya bisa dikatakan kenalan saya. Saya berusaha untuk bernegosiasi agar tidak terjadi hukuman pembandingan HP tersebut. Dan namun apa daya, saya tidak mempunyai kekuatan apapun, tidak mempunyai pengaruh apapun, dan saya harus menerima hukuman pembandingan HP tersebut. Yang ada di pikiran saya itu, saya kasihan kepada orang tua saya yang sudah membiayai pondok saya, yang sudah membiayai uang makan saya, yang sudah membiayai segala kebutuhan saya yang ada di pondok. Saya itu nggak mau membebani orang tua saya. Jadi saya berusaha bernegosiasi dan ternyata nggak bisa. Akhirnya saya frustasi, saya berpikir pendek, saya hilaf. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar pondok. Saya pulang. Pada malam itu orang tua saya hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh saya, dan kejadian tersebut sampai saat ini masih menjadi trauma saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.